Nah, jadi, pertama ini juga mungkin karena mata kuliah MSTH ini masih cukup awal ya dan, mungkin teman-teman juga perlu sedikit pengantar mengenai perubahan iklim itu seperti apa gitu. Nah, pada dasarnya perubahan iklim ini kan terjadi karena jumlah gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini sebenarnya ada banyak ya, ada, metana, ada karbon, ada ya di Kyoto Protocol itu ada perjanjiannya, ada SF6, ada CH4, ada CO2 dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sebenarnya gitu ya, dan, jumlahnya semakin banyak di atmosfer bumi sehingga terjadilah, efek rumah kaca itu ya, sehingga kemudian semakin menghangat, global warming lalu menjadi climate change gitu. Nah, kemudian hutan ini perannya di sini, krusial. Krusialnya seperti apa? Karena, dia memitigasi karena dia dapat mengurangi emisi dan meningkatkan serapan gas rumah kaca, terutama CO2 melalui proses fotosintesis. Nah, ini kan yang, sudah umum kita pahami ya. Nah, ini mungkin sebagai, ilustrasi bahwa, dalam atmosfer itu ternyata ada karbon yang tersimpan di sana dan Eee, yang tersimpan di sumber daya hutan, di hutan. Jadi di tanahnya dan juga di tegakannya itu lebih dari 2 kali gitu ya. Nah, jadi hutan ini merupakan sumber penting penyerapan gas rumah kaca terutama karbon gitu ya. Nah, ini juga sebagai ilustrasi bahwa, emisi gas rumah kaca tuh 17%-nya itu juga dari kehutanan. Nah, di sini makanya kita, dari deforestasi ya terutama ya. Nah, di sini makanya kita juga punya peranan gitu untuk bisa mengurangi, gas-gas rumah kaca itu. Kenapa ini kemudian, perubahan iklim itu perlu ditanggulangi begitu ya. Jadi pertama karena tentu, dampak-dampak terhadap lingkungan gitu ya. Jadi ada kuantitas air, kualitas air gitu. Kualitas hutan, dan habitatnya bisa rusak. Nah, ini kan, hal yang lazim kita ketahui sehingga ya habitat atau sistem penyangga kehidupan kita manusia ini juga, bisa terdampak. Kita jadi well functioning-nya untuk bisa memenuhi peran kita sebagai manusia pun kemudian, terganggu gitu ya. Ya misalnya yang kedua contohnya ya, kesehatan manusia meningkatnya wabah penyakit. Jadi karena seperti yang, Covid ini kan juga ternyata dari, eee, apa namanya, bat itu apa? Kelelawar, sorry, jadi dari kelelawar ya. Nah itu kan juga sudah tampaknya indikasinya seperti itu dari yang diinvestigasikan karena ada infeksi dari kelelawar itu. Artinya kan memang wabah ini juga salah satunya bisa muncul dari, kerusakan lingkungan, dari manusia yang kemudian semakin banyak mengintrusi alam dan lain sebagainya. Secara aspek pertanian juga lahan pertanian berkurang, jadi kekeringan gitu, sehingga produktivitas menurun, jadi kita makan mungkin bisa lama-lama kurang pasokannya. Kalau sekarang minyak goreng ibaratnya jadi susah, minyak goreng sampai ada yang rebutan sampai meninggal kan bahkan ada gitu. Nah itu salah satu case aja bagaimana kalau ada, produk-produk makan kita yang kemudian menurun gitu, berkurang dan sulit dicari ya. Jadi bisa sangat berdampak pada, kehidupan manusia. Kemudian tenggelamnya daerah pesisir, pulau-pulau kecil ini juga ya, jadi karena, kutub es yang mencair sehingga semakin tinggi, apa namanya, permukaan air laut sehingga tenggelam. Nah, ini kan juga salah satu yang, berdampak pada Jakarta ya. Jakarta ini satu, ternyata dia itu, bahasanya tuh lowland area, ya dia ada di dataran yang relatif rendah, floodplain sebenarnya. Jadi memang di sana juga banyak rawa juga ya, jadi memang daerahnya berair gitu. Kemudian ternyata diperburuk dengan adanya climate change sehingga permukaan air laut juga meningkat. Dalam 1 tahun itu, apa namanya, subsidence penurunan, muka tanahnya itu sampai 5 senti tuh, bayangin. Cukup besar ya 5 senti itu ya.
Jadi dalam sekian tahun bisa 1 meter gitu kan, dalam, 20 tahun lah, berarti artinya kan in the near future tuh sudah bisa sangat terlihat dampaknya itu. Ditambah permasalahan lain seperti penyerapan air tanahnya dan lain sebagainya. Jadi, eee, ya di sini perubahan iklim bisa memperburuk atau malah memang, salah satu, pendorong utama, jadi bisa terjadi tenggelamnya daerah pesisir dan pulau-pulau kecil itu. Dan ini kemudian terakhir mungkin ada kasus-kasus kanker kulit karena semakin panas mataharinya, climate change, kemudian debunya banyak gitu ya dan lain sebagainya, dan penurunan daya tahan tubuh juga karena, eee, alam semakin apa ya bahasanya, wild gitu ya, semakin semakin harsh environment untuk kita, sehingga kita juga, eee, daya tahan tubuhnya juga semakin sering banyak terserang dan akhirnya malah turun gitu. Nah ini jadi ternyata, perubahan iklim ini masalah abad ke-21 lah ya gitu, permasalahan manusia abad 21. Jadi kan memang kita ini selalu bertarung ya, baik karena perang, kemudian karena, bencana gitu ya, kemudian karena, wabah gitu. Jadi ini juga termasuk, tantangan-tantangan manusia yang perlu, kita juga, manusia ini perlu bisa bisa me me menyelesaikan masalah-masalah ini juga. Nah nah di sini kemudian sektor kehutanan ya, tadi kita bicara bahwa ada deforestasi. Karena deforestasi ini kan kemudian terjadi, deforestasi dan degradasi lah ya, terjadi penurunan penurunan apa namanya, tutupan lahan sehingga karbonnya pun juga semakin, sedikit yang terserap sehingga lepas ke atmosfer tadi dan bisa jadi, efek rumah kaca. Nah, di sini contohnya, deforestasi itu apa ya, ini juga, pemahaman dasar yang perlu kita pahami. Deforestasi itu definisinya perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Nah, jadi, pada umumnya kegiatan manusia ya. Jadi kalau dilihat di sini deforestasi deforestasi ini, tutupan hutannya bisa menjadi kurang dari 10% gitu ya. Jadi benar-benar sudah tidak berbentuk hutan. Karena apa? Di sini biasanya dari konversi, lahan gitu ya, jadi kebunan, pemukiman, perkebunan sawit ya misalnya atau mining gitu ya, apa namanya, pertambangan gitu. Nah ini jadi juga, salah satunya itu. Kemudian degradasi hutan itu apa? Degradasi itu penurunan kuantitas tutupan dan stok karbon, selama periode tertentu karena kegiatan manusia dan bisa juga sebenarnya kegiatan bukan manusia ya. Jadi misalkan ada bencana-bencana itu kan kemudian, hutannya juga secara otomatis terdegradasi gitu ya. Kebakaran, nah itu juga kebakaran bisa dibilang deforestasi karena bisa juga degradasi karena tergantung, tadi ya kalau dilihat dari sini artinya bergantung pada, keparahannya apakah kemudian jadi tidak berhutan sama sekali atau masih ada yang tersisa gitu. Nah, jadi ini ada terminologi yang mungkin teman-teman perlu pahami juga karena 2 terminologi ini berbeda karena nanti ketika digunakan itu ada operasionalisasinya kan dan ini bisa menjadi perdebatan publik juga. Pemerintah pakai data mana? Katanya deforestasinya berkurang. Nah, bisa saja karena mencatatnya ini ya di sini definisinya adalah diakibatkan oleh kegiatan manusia. Tidak mencatat yang misalnya non manusia, misalnya kebakaran tadi. Nah, itu. Jadi bisa jadi ya ini jadi kita merunut yang mana? Merunut yang mana saja boleh, yang penting kita pada dasarnya tahu semua itu ya bahwa ada terminologi definisi operasional yang digunakan kelompok-kelompok tertentu tuh ada beragam gitu dan ini kita cukup mengetahui itulah. Nah ini tapi bisa dipahami bahwa, forest degradation dan deforestation ini lebih bisa dilihat, pada tingkat keparahannya ini ya, gitu. Nah, dalam perubahan iklim ini ada namanya strategi adaptasi dan mitigasi ya. Jadi, mitigasi ini upaya mengatasi penyebab.
Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak pemanasan global. Adaptasi suatu usaha untuk menyesuaikan begitu. Nah, jadi, pemerintah nih kan ada dokumen baru yang baru keluar, Volunetsing gitu ya. Nah, dalam Volunetsing ini pemerintah punya strategi outlining strategi bagaimana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Mitigasinya itu jadi bagaimana kita mencapai, apa namanya, kita mencapai target emisi yang sudah ditentukan ya. Ini akan kita bahas di mata kuliah Keuangan Nasional juga, ada banyak mata kuliah lain yang bisa meng-cover ini nanti lebih lengkap ya. Tapi pada dasarnya mitigasi ini contohnya apa? Jadi dari mitigasi kegiatan yang dilakukan itu jadi pengurangan emisi karbon dari beberapa sektor. Strategi-strateginya misalnya apa? Oh, dari penanaman kembali, dari SFM misalnya dan lain sebagainya. SFM jadi kan lebih lebih, mengacu pada kriteria indikator tertentu sehingga memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan hutan yang berkelanjutan itu, misalnya seperti itu. Itu adalah upaya mitigasi. Nah, adaptasinya seperti apa? Nah, adaptasinya pemerintah itu ternyata outlining bahwa, eee, lebih mengutamakan resiliensi masyarakat. Nah, resiliensi atau ketahanan ini bagaimana? Ya berarti punya dana darurat untuk kalau ada bencana itu ditingkatkan. Terus kayak, eee, apa namanya, ya dari mungkin lebih banyak dari aspek ekonomi, kemudian dari aspek food security mengamankan sumber daya pangan sampai sekian tahun ke depan dan lain sebagainya. Jadi, itu adalah upaya-upaya adaptasi. Jadi adaptasi itu ketika kita sudah kena kita bisa apa. Nah itu yang diskenariokan oleh pemerintah itu seperti itu. Iya Mas, makasih Mas Vicky, jangan lupa nih absensi ya, diisi. Nah begitu, lalu, penyebabnya di sini, ada banyak gitu ya, di sini ada, akses by road, jadi pembukaan jalan gitu ya, jalan pada utamanya bisa bentuk jalan untuk pemanenan, atau jalan memang untuk pemukiman manusia, kebutuhan manusia, ya untuk fungsi non hutan gitu ya, itu juga menjadi trigger utama. Jadi contohnya kan banyak di demo ya, jalan di Papua ini. Jadi memang cukup dilematis buka jalan agar, infrastrukturnya jalan gitu ya, jadi bisa memberikan layanan negara memberikan layanan itu bisa lebih prima gitu. Tapi ternyata di demo juga karena merusak hutan, tidak tapi malah merusak hutan adatnya dan lain sebagainya. Ini, isu lain tapi intinya, road ini memang apa ya, pembukaan jalan ini memang proses yang membuka hutan gitu. Jadi relatif trigger yang, salah satu yang cukup cukup penting gitu ya, cukup cukup prominent gitu. Lalu, ditambah ada reinforcing loop. Reinforcing itu kan reinforce tuh bantuan ya bahasa bahasa baiknya, tapi kan diperparah lah gitu. Ada local demand, ada permintaan tadi lokal gitu ya. Nah, setelah jalan lewat ini kan kemudian baru ada infrastruktur ya, eee, capital accumulation, population dynamics. Jadi ada populasi di sana tambah banyak juga, kemudian capital itu lebih ke ya ya ekonomi dari sana gitu ya. Sehingga, semakin parah menjadi deforestasinya. Nah, tapi di sini dari grafik ini ternyata ada beberapa, stabilizing loops yang mungkin bisa menghentikan atau bahkan kembali ke posisinya nanti, seperti apa. Karena nanti pada akhirnya akan ada, forest scarcity, hutannya kemudian jadi jarang gitu ya, sehingga ya perlu ada reforestasi dan lain sebagainya. Lalu ada GE, Green Economy Effects gitu ya misalnya. Lalu juga ada farm jobs, ada tentang pertanian di sana. Jadi ini kan bisa dilihat ya bahwa, eee, statusnya tuh dari undisturbed, dikasih jalan, masih jadi forest frontier, lalu dikasih reinforcing loops ini menjadi semakin parah jadi forest and agriculture mosaics. Lalu kalau sudah mulai perbaikan itu dia plantation ya, plantation itu jadi perkebunan hutan. Hutan kebun atau hutan tanaman, gitu, seperti itu. Eee, ini juga ya, intinya dari sini kita bisa lihat bahwa,
dampak perubahan iklim dan hutan ini kausalitas ya, dua arah lah intinya. Jadi hutan bisa disturbance atau ya bencana itu ya. Jadi climate ini bisa menyebabkan bencana, misalnya jadi ada angin puting beliung, ada kebakaran. Nah, hutan ini bisa mempengaruhi itu. Jadi bisa kemudian somewhat reducing risk-nya, resikonya turun, tapi hutan juga bisa terpengaruh itu. Pengelolaan atau manajemennya pun juga, jadi bisa mempengaruhi, bisa dipengaruhi. Jadi ada adaptive manajemen misalnya, lalu karena perlu climate change, perlu memikirkan climate change, jadi tidak bisa konvensional, jadi perlu ada adaptasi. Itu kan juga dua arah ya. Sosioekonomik dari situ juga kemudian dua arah. Nah ini juga perlu difahami, hutan ini jadi posisinya selain dia bisa berkontribusi, tapi dia juga terdampak terhadap kerusakan hutan, kerusakan lingkungan tadi atau climate change tadi. Ini mungkin ini in secara ringkas aja ya, karena ini juga apa namanya agak overlap juga dengan mata kuliah yang lain, gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat tadi karena kepentingannya adalah terkait climate change, terkait karbon gitu ya. Nah, internasional ini banyak inisiatif-inisiatif yang kemudian didorong gitu ya. Ada namanya UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, atau biasa kita dengar COP gitu ya, setiap tahun biasanya di akhir tahun tuh dilaksanakan. Indonesia ini salah satu yang getol sekali datang gitu ya, suka ke luar negeri kan kita. Ya, tujuan utamanya menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca, lalu juga dari mencegah gangguan aktivitas manusia yang membahayakan sistem iklim. Nah, ini turunannya banyak dari UNFCCC ini, turunan instrumen atau mekanisme ya mitigasi perubahan iklim ini ada banyak. Ada Kyoto Protocol gitu ya. Jadi ini saya ceritakan sedikit saja gitu ya. Jadi Kyoto Protocol ini yang menjadi salah satu asal muasal carbon trading atau emission trading ini. Jadi ya dia kalau di negara satu sukses menyerap emisi atau karbon sejumlah sekian, negara yang lain bisa membelinya gitu. Nah, joint implementation ini adalah berarti punya target emisi bersama. Clean development ini juga joint implementation ini salah, sorry. Jadi untuk apa namanya? Ya sharing teknologi, sharing teknologi hijau gitu ya untuk bersama gitu. Sehingga mengurangi emisi bisa bersama-sama. Ini di antara negara maju saat itu ya. Clean Development Mechanism ini yang cukup khusus karena ini adalah memberikan dana ke negara berkembang dari negara maju untuk proyek-proyek bersih atau proyek hijau gitu. Bubbles ini intinya Bubbles ini tadi yang menentukan emisi kolektif bersama tadi. Target emisi kolektif bersama. Nah, dari sini sebenarnya kemudian banyak berkembang instrumen-instrumen yang baru lagi seperti RED and RED Plus ini ya. RED Plus ini jadi sama fokusnya adalah pengurangan emisi dari deforestation dan deforestation. Nah, kemudian RED Plus ini plusnya adalah ada conservation of carbon stocks, SFM juga, kemudian enhancement of forest carbon stocks. Nah, jadi conservation jadi hutan kemudian nggak boleh dibuka, enhancement berarti ditambah hutannya, kurang lebih seperti itu. Nah ini skema-skema ini membutuhkan peran penting pengelolaan sumber daya hutan yang baik di situ ya. Nah jadi disitulah kenapa hutan itu penting dan kemudian hutan ini kemudian dikelola seperti apa sebaiknya gitu ya. Nah ini ini nggak usah sih sebenarnya, tapi ini juga salah satu pendorong ya Climate Act ini untuk hutan itu juga ada nomor 13 gitu ya. Dan juga nomor 15, jadi saling terkait dan hutan ini penting untuk di sini juga. Nah, ini mungkin kita bisa nonton sedikit video ya, Climate Smart Forestry dari Evi, nanti kalau misal tidak bisa mengikuti ya.
Nanti kita akan jelaskan setelah itu apa ini. Ada suaranya nggak ya? Ada suaranya nggak ya tadi? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, sebentar, sebentar. Scientists agree that to tackle climate change, we must urgently reduce global greenhouse gas emissions and replace fossil fuels and materials. Some now argue that the biggest and fastest impact can be gained by conserving forests, because they take carbon dioxide from the atmosphere and store it as carbon. This is important, and the only option in conservation forests. However, saving all forests only for carbon storage would be a double-edged sword. Like humans, trees are mortal, and climate change threatens to increase this mortality. Disturbances like fires, storms, and bark beetle outbreaks have become stronger, more extensive, and more damaging. This means more CO2 is released. For example, in Portugal, forest fires alone can cause CO2 emissions equal to around 10% of the country's annual emissions. And old and less managed forests are more likely to suffer from disturbances. If we harvest forests and replant them with seedlings and seeds that are better adapted to our changing climate, the mitigation power of forests is kept for the future. Also, by selling wood, a forest owner gets income to fund these measures. The wood that forest owners sell is used for wood products and bioenergy. These help to replace fossil-based raw materials and products, whose production is not environmentally friendly. For example, for each ton of wood fibres used for textiles, instead of synthetic fibres, we could get about 3 tons of CO2 emissions reduction. Wood-based products can be found in virtually every European home. They make a positive contribution to climate change mitigation, storing carbon for decades or even centuries. If the EU downsized forest management and stopped making things from wood, it would make it harder and slower to get rid of fossil-based products. Forest products would be made in regions outside the EU and most likely produced in a less environmentally friendly and more wasteful way. Global emissions could increase immediately. Climate change mitigation is clearly a top priority, but it is not the only need we have for forests. Forests also contribute to the globally agreed 17 Sustainable Development Goals. These include sustainable consumption and production, incomes and jobs, reducing poverty and a healthy environment. Climate-smart forestry is an approach that has been developed to achieve all these goals at the same time. It can help to mitigate the EU's CO2 emissions up to 20% by 2050. Climate-smart forestry stores carbon in forests and wood products, replaces fossil-based raw materials and products, and invests in biodiversity and forest management to make forests more resilient for a changing climate. This is the fastest and most long-lasting way for forests to contribute to climate change mitigation. At the European Forest Institute, we connect knowledge to action. Nah, oke, nah ini jadi menarik ya kayaknya ya gitu ya dari Climate Smart Forestry ini. EFI itu European Forest Institute, jadi ini ya lembaga riset Eropa gitu ya. Nah, yang menarik di sini juga sebenarnya berarti kita bisa lihat bahwa nebang pohon, nebang kayu itu nggak masalah gitu ya. Karena ya ketika sudah jadi meja, jadi apapun itu dia masih storing karbon di situ kan sebenarnya. Nah, kemudian yang penting itu kan kita tetap bisa replanting dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya juga salah satu konsep bioeconomy gitu ya atau circular economy. Jadi apa namanya rantainya itu bisa apa namanya tertutup gitu, tidak ada
tidak ada yang terbuang dari situ ya. Jadi kan, karbonnya akan tetap ke-capture gitu di situ. Nah ini adalah, ya inisiatif yang baru dan, kayaknya cocok gitu ya di Indonesia itu sebenarnya. Nah tapi, tentu saja semua inisiatif-inisiatif itu pasti ada pro kontra juga ya. Karena apa? Karena lagi-lagi tadi kan konteksnya adalah, hutan itu tidak sekedar pion karbon gitu ya tadi ya. Dan hutan itu juga seperti manusia tadi, kalau tadi kan konteksnya seperti manusia bisa mati gitu ya. Nah, tapi tadi beyond karbon itu tadi bahwa nanti di mata kuliah lain mungkin bisa lebih dielaborasi ya, bahwa, hutan itu tidak sekedar karbon, ada manusianya tadi ya dan ada manusia untuk subsistensinya dan lain sebagainya yang kemudian mungkin tidak bisa serta-merta begini karena ada banyak, ya ada banyak dinamika di dalamnya. Nah, tapi ini mungkin video ini bisa sedikit membantu kira-kira ke depannya mungkin sumber daya hutan ini bisa lebih prominent lagi, bisa lebih, potensial lagi gitu ya untuk dikembangkan menjadi salah satu solusi yang kemudian tidak hanya berbasis, lahan gitu ya. Hutan tuh carbon capturing di lahan saja, tapi bisa ternyata di level industrinya juga didorong di sini. Nah ini yang banyak dilakukan di negara-negara di Eropa gitu ya. Mungkin itu ya, yang bisa saya sampaikan gitu ya, semoga bisa jadi sedikit inspirasi juga. Nah, sebelum kita tanya jawab, nanti mungkin sekalian mungkin kalau mau tanya jawab ya, saya ada tugas mungkin sebagai pengganti mata kuliah yang lalu gitu. Jadi tugasnya sebenarnya, salah kali. Jadi tugasnya ini ada artikel gitu ya, kemudian saya mau minta teman-teman ini agar sebentar kok hilang? Loh sebentar, hilang. Loh. Ya jadi, nanti akan saya cari dulu ya, tadi hilang artikelnya. Tapi tugasnya intinya saya ingin teman-teman buat, ringkasan gitu ya. Jadi ini ringkasan seperti kemarin ya, jumlahnya 500 sampai 500 kata cukup sih satu halaman intinya. 500 sampai 600, 500 sampai 700 kata lah ya, minimal 500 kata. Karena kemarin kadang diminta saya tuliskan maksimal 2.000 kata gitu, ada yang nulisnya cuma 400 kata gitu. Itu kan jauh sekali ya, yang diminta pada sekitar 1.000-an ke atas gitu ya. Nah, jadi ini saya batasi 500 sampai 700 kata, silakan nanti buat ringkasan gitu ya, masing-masing dari teman-teman ini sendiri-sendiri saja. Nanti silakan dimasukkan lagi ke apa, eloknya nanti elok lagi, ke si master ya. Intinya nanti ada artikel, kemudian dibahas kira-kira ini isinya apa gitu ya. Lalu di belakang itu,